Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita memuji, tidak pernah berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, tidak akan pernah berhenti lisan kita selalu dengan penuh keyakinan, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Karena kita sangat yakin firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ingin mengejar apa yang telah Allah janjikan dengan mengucapkan satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Ini kajian subuh kita yang kedua. Setelah kemarin kita membahas salah satu tafsir dari surah yang pendek dalam Al-Quran, yaitu surah At-Takatsur, dan kita sudah panjang lebar membahas tentang masalah bagaimana kematian itu adalah sebuah fakta dan juga adanya kuburan, dan keyakinan seorang muslim di kuburan itu akan ada keadaan menjadi taman dari taman surga, dan semua kita termasuk itu insya Allah. Dan ada lubang dari lubang neraka bagi orang yang membangkang. Kemudian pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan membahas surah yang lain di juz 30 yang juga harapan kita bisa memahami maknanya, karena Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau seandainya Al-Quran tidak turun kecuali surah ini saja, maka sudah cukup menjadi pegangan setiap orang yang beriman, yaitu surah yang terdiri dari 3 ayat saja, surah Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Asr ini tentang pentingnya setiap muslim menyadari waktu dari dunia itu sangat terbatas, dan semua ditentukan dengan ajal. Dan ajal artinya sesuatu yang sudah Allah tentukan, yang tidak akan pernah siapapun luput dari itu. Bukan cuma kita manusia, jin, bahkan benda-benda yang kita anggap mati pun semuanya juga punya ajal. Seorang sahabat pernah memiliki seorang pembantu memecahkan sebuah piring yang baru dia beli. Maka dia pun marah kepada pembantu itu. Terdengar oleh baginda Nabi SAW tentang marahnya dia pada pembantunya. Lalu Nabi SAW memanggil si pemilik rumah atau majikan ke masjid. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kau marah dengan pembantumu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya baru beli piring, dia pecahkan. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau marah dengan pembantumu, karena sesungguhnya piring itu punya ajal sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tangannya. Artinya kalau gelas kita pegang hari ini jatuh dan pecah, maka memang sudah saatnya di detik itu, di waktu itu, di tempat itu, dia akan pecah. Kita yang pegang atau orang lain. Ban mobil yang sedang kita gunakan, mobil tersebut kemudian pecah, dia akan pecah di saat itu, baik kita yang menyetir atau bukan kita yang menyetir. Dan semua di alam semesta ini punya ajal, punya batas waktu. Tapi kita kerujutkan bahasan kita tentang kita sebagai manusia. Saya sarankan Bapak Ibu nanti membaca surah khusus dalam Al-Quran yang membahas tentang siapa kita ini, yaitu surah Al-Insan, berbicara tentang manusia. Banyak kita teman-teman tidak menyadari kalau kita ini sebenarnya dari tidak ada menjadi ada. Cuma sayangnya banyak manusia baru saja melalui proses akademisi, misal baru menjadi sarjana, atau baru saja Allah bukakan sedikit rezeki dari jabatan, dari kesehatan, dari keturunan, dari pasangan hidup, yang sebenarnya semua manusia mengalami hal yang sama. Dia merasa dirinya dialah sendiri orang yang paling hebat, sehingga dia melupakan asal muasal dia dari sperma yang tidak akan pernah dibutuhkan oleh manusia kecuali memang untuk populasi. Ya. Dalam arti kata memang sperma fungsinya untuk populasi, dan Allah membahasakan dengan ma'in mahin, air yang terhina. Setiap laki-laki yang keluar spermanya, maka dia akan bersihkan. Setiap perempuan juga yang menerima sperma di rahim yang tidak dibutuhkan, dia akan cebok dan membersihkannya. Semua itu adalah manusia. Kita dari situ asalnya. Kita lahir di muka bumi ini, semuanya sudah ada. Kita buka mata, tiba-tiba kita memiliki status anak, yang berarti kita punya orang tua. Ada ibu, ada ayah. Kemudian tiba-tiba ibu kita sibuk mengurus kita dengan penuh kasih sayang, membersihkan kotoran kita. Bahkan kita sangat lemah di awal kita lahir. Kita nggak tahu apa-apa.
semuanya cuma diikuti dengan tangisan. Baik itu lapar, atau kenyang, atau buang air besar, atau gerah, semuanya dengan tangisan. Ada sebuah sistem yang sudah dibuat oleh Sang Pencipta Allah membuat kita terawat. Sehingga akhirnya mulailah kita tumbuh besar. Dari kita tidak bisa bicara jadi bisa bicara, belum bisa melihat jadi bisa melihat, belum bisa berjalan maka kita mulai dengan merangkak, kemudian akhirnya bisa berjalan. Dari tidak bisa ngomong akhirnya bisa ngomong atau berbicara, sampai akhirnya kita mulailah melalui proses-proses yang sebenarnya semua manusia lain sudah melaluinya. Jadi bukan hanya kita saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masalah itu. Tetapi sayangnya Allah juga mengingatkan banyak manusia, fa idza huwa khasimun mubin. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, sayangnya manusia setelah mereka tumbuh besar, mulai mengenal sarjana, kedudukan, harta, pasangan hidup, merasa punya nama yang baik di masyarakat, tiba-tiba dia menjadi khasimun mubin, orang yang membangkang, gak ada Tuhan. Semua ini terjadi begitu saja. Ada seseorang ateis, mungkin teman-teman tidak asing menghadapi ateis di Amerika ini, maka bisa diambil pelajaran dari orang ini. Seorang ateis, dan itu umumnya kalau mereka berpendidikan maka diistilahkan dengan filosof. Ya. Bagaimana mereka menolak sebenarnya adanya Tuhan, dan mereka yakin semua ini terjadi begitu saja. Salah satu tokohnya dari bangsa Arab dikenal dengan nama Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini teman-teman sekalian, dia selama hidupnya menyusun ribuan syair, bait syair, itu tujuannya untuk menolak adanya Tuhan. Setiap kali dijelaskan ada Tuhan, namanya Allah, saya nggak percaya. Mana Allah? Saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa ngobrol sama dia. Selalu ditolak. Intinya dia menolak adanya Tuhan, dan banyak pengikutnya. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, di atas ranjang kematiannya orang ini pada saat sudah tua dan sakit, maka dia mulai mengeluarkan 20 bait syair di atas ranjang sebelum dia meninggal yang membantah ribuan syair dia semua yang lalu itu. Dia mengucapkan kalimat begini, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, sebenarnya sampai sekarang maknanya di ranjang kematian saya tidak pernah tahu dari mana asal saya. Kalau asal saya dari ibu saya, maka ibu saya dari mana? Ibunya. Lalu ibunya dari siapa? Ibunya lagi. Lalu siapa? Siapa awalnya manusia ini? Karena tidak yakin ada Tuhan Allah, seperti kita orang beriman sudah tahu dari mana asal kita. Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Diciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa. Lalu berkembang biaklah manusia dengan sangat banyak, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 1. Dan seorang muslim tahu masalah itu. Dia sudah tahu dari mana asal manusia, bagaimana proses penciptaannya, apa tujuannya turun di muka bumi ini, dan apa akhir daripada perjalanannya. Ada surga dan neraka. Bahkan surga dan neraka yang merupakan final daripada perjalanan kita sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rinci. Surga dari tanahnya, permadaninya, pelayan-pelayan dari bidadari-bidadarahnya, bangunan-bangunannya, pohon-pohonnya, segala macam hal, dan cara untuk menuju ke sana. Itu juga dengan neraka, dengan segala macam siksaannya. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat sudah dirincikan semua. Seorang muslim punya jawaban yang sangat jelas. Tanda kutip bahasa saya, punya bocorannya. Tapi subhanallah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini tidak faham masalah itu. Dan akhirnya Ihya Abul Madhi menutup hidupnya dengan kebodohan dan juga kesesatan. Maka dia mengatakan sendiri, dia mengatakan, saya lahir di muka bumi, saya tidak tahu dari mana asalnya. Fawajadtu amami at-tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu kemudian saya dapat di depan mata saya pada saat saya hidup di muka bumi ini, dari kecil sampai saya dewasa ini, sampai saya mau meninggal, sampai sakit keras, saya dapat sebuah sistem di depan mata saya yang saya mau atau tidak mau harus saya lalui. Misal contoh, pergantian siang malam. Ini contoh kita keluar dari apa yang disampaikan oleh Ihya Abul Madhi, tapi saya rincikan supaya dipahami. Seakan-akan dia mau mengatakan ada sistem raksasa, seperti pergantian siang malam. Tidak akan pernah ada manusia yang bisa membendung itu. Siapa di antara kita teman-teman mampu menahan malam kalau sudah hilang? Diganti dengan pagi. Siapa yang mampu dari kita menahan pagi itu atau menahan malam pada saat dia datang? Siapa di antara kita yang mampu tahan atau menahan terbitnya matahari? Dan siapa di antara kita yang bisa mampu menahan terbenamnya matahari? Siapa di antara kita yang mampu menahan turunnya hujan dan mengaturnya? Dan siapa di antara kita yang mampu menurunkan hujan? Siapa di antara kita yang bisa menolak bahkan hal-hal yang kecil dari tubuh kita? Adakah seseorang dari kita yang bisa menolak bersinnya?
Adakah seorang di antara kita yang mampu menahan ngantuknya? Adakah seorang di antara kita yang mampu menahan laparnya? Ada nggak seorang dari kita yang mampu menahan hangusnya? Banyak hal-hal dalam diri kita yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri ada banyak bukti-bukti adanya sang pencipta Allah. Manusia tidak pernah tahu apa-apa. Tugas kita manusia hanya memilih dan menikmati. Tidak lebih daripada itu. Contoh, kita pada saat lapar. Saya lapar. Ada keinginan kita ingin makan. Muncullah keinginan itu gurih, maniskah, pedaskah, banyakkah, sedikitkah. Kita tidak pernah menyadari dari mana kita asalnya, dari mana ide-ide itu muncul, dan dari mana fasilitas makanan, minuman yang selalu kita dapatkan. Kita akhirnya memilih misalnya makanan gurih. Lalu tugas kita memilih dan menikmati, mengunyahnya saja. Dan kita mengatakan enak ya, pedas ya, kurang asam lah, dan segala macam bahasa yang sering kita bahasakan. Tetapi subhanallah, setelah kita nikmati, tidak ada lagi fungsi kita sama sekali. Pada saat makanan dan minuman itu masuk sepertiga jari kita semua punya garis 3 atau 2 garis, ada 3 bagian di jari kita. Kalau salah satu bagian jari kita ini saja ukuran seperti itu, makanan dan minuman masuk ke tenggorokan kita, maka kita tidak akan pernah punya peran apa-apa lagi. Bahkan kita tidak bisa lagi membedakan ya, kalau sudah masuk ke tenggorokan, mana tadi ayam, mana daging, mana sambal, mana yang manis, mana yang gurih, cuma di ujung lidah saja. Selebihnya sudah bukan fungsi kita lagi, atau tidak ada peran kita. Makanya saya pernah melihat sebuah cuplikan ilmiah. Subhanallah, ada seseorang ilmuwan muslim mengadakan penelitian gitu kan, dan membuat sebuah struktur ya, kerangka fikir saja, ide tentang tubuh manusia. Diibaratkan tubuh manusia ini seperti sebuah bangunan raksasa yang penuh dengan lift-lift yang sangat banyak, penuh dengan banyak sekali pekerja-pekerja yang jumlahnya miliaran dan masing-masing menjalankan fungsinya. Pada saat sepotong roti atau sebuah buah, misalnya anggur, 1 buah anggur, itu masuk ke dalam tenggorokan kita, kemudian sudah masuk ke dalam lambung kita, maka dengan sendirinya terjadilah pekerja-pekerja tersebut memilah-milah isi anggur yang 1 itu atau roti itu, lalu membawa masing-masing ke lift-liftnya, lalu menjadilah berfungsi masing-masing. Yang dibutuhkan oleh tubuh menjadi nutrisi, yang tidak menjadi kotoran. Sistem raksasa yang luar biasa. Dan itu tidak pernah manusia fikirkan. Makanya Allah ingatkan dalam surah Insan itu, bagaimana kita harus menyadari prosesi penciptaan kita. Dan terlalu banyak sistem dalam tubuh kita yang kita tidak tahu bagaimana prosesnya dan seperti apa ya itu terciptakan atau ada, dan bagaimana nanti juga pada saat binasa. Banyak orang-orang ateis mengadakan penelitian, bahkan saya pernah lihat juga cuplikan teman-teman sekalian. Kalau saya tidak salah di Amerika ini itu terjadi, karena mereka penasaran dengan apa itu kematian. Mereka datang ke satu rumah sakit yang besar, dicarilah orang-orang yang sudah menjelang ajalnya, dipasang kamera super canggih. Mereka mau tahu apa itu kematian. Maka pada saat mereka pasang kamera canggih dari beberapa sudut, dan orang itu sudah melalui proses kematian, terakhir mereka cuma bisa melihat ada gambaran di kamera mereka seperti aura yang berwarna merah atau garis berwarna merah di tubuh manusia tersebut, tiba-tiba dari kakinya menjadi biru dan akhirnya meninggal dunia. Mereka tidak pernah tahu masalah itu. Sehebat apapun seorang ilmuwan manusia, maka tidak akan pernah mengetahui banyak rahasia di diri dia, apalagi di alam semesta sekitarnya. Bukankah banyak para ilmuwan mengadakan penelitian, mereka hanya meneliti satu jenis hewan membutuhkan sekian tahun waktu. Itu pun terakhir mereka mengatakan satu kalimat luar biasa. Mereka kagum dengan seekor kecoak, seekor biawak, seekor nyamuk, seekor capung, seekor ikan. Mereka terkagum-kagum. Tapi uniknya mereka kagum dengan bentuknya dan sistem, tapi tidak kagum bahwasanya ada yang menciptakannya. Sebagai seorang muslim, kita sudah paham masalah itu. Tidak ada sesuatu yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, baik terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita, kecuali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ihya Abdul Madi mengatakan, saya lahir di muka bumi ini, saya dapat sebuah sistem, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya mau nggak mau harus saya lalui. Saya mau nggak mau harus saya lalui. Termasuk kalau kita kasih contoh yang lain, fungsi-fungsi anggota tubuh saja kita nggak bisa menggantikan fungsinya. Misal mata melihat, tidak akan pernah terjadi ada orang yang bisa mengalihkan fungsinya untuk makan atau untuk mendengar.
Yarhamkallah. Begitu juga dengan kuping. Tidak akan pernah ada yang bisa mengalihkan fungsi dari mendengar. Misalnya dengan melihat, misalnya dengan makan. Atau hidung, bernafas. Tidak akan pernah ada yang bisa mengalihfungsikan untuk melihat atau mendengar. Itu juga dengan lidah mengecap, bibir mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah. Semua punya fungsi-fungsi masing-masing. Kalau ada yang coba mengalihfungsikan, maka tidak akan maksimal. Sedikit saja tangan kita keseleo, maka sudah cukup, tidak bisa berfungsi. Sedikit saja kaki kita keseleo, sedikit saja mata kita kena benda-benda sesuatu yang tajam, maka rusaklah dia. Maka ada sebuah sistem raksasa yang sebenarnya kita harus ambil pelajaran dari orang-orang seperti ini. Lalu dia bilang, selanjutnya, lastu adri. Saya benar-benar nggak tahu, Aqribun hayati am tawil? Ya. Aqasirun hayati am tawil? Apakah kehidupanku ini masih pendek, sebentar lagi aku akan mati seperti orang-orang, atau masih panjang? Lalu terus dia berbicara dengan dirinya dan murid-muridnya, dengar dengan syair-syair dia mengatakan, kalau saya berbuat baik, siapa yang menilai itu sebagai sebuah kebaikan, dan siapa yang akan membalas saya? Kalau saya berbuat satu keburukan, siapa yang menilai itu keburukan, dan siapa yang akan menghukum saya? Lastu adri. Saya benar-benar nggak tahu. Terus dia membahasakan dirinya, bagaimana dia bingungnya. Dia mengatakan kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal, maka kemana mereka? Apakah hilang begitu saja? Atau ada sebuah kehidupan di sana yang saya tidak pernah tahu? Saya tidak tahu. Terus saja dia membahasakan lastu adri. Saya nggak tahu. Sampai terakhir dia tutup syairnya dan dia meninggal setelah mengucapkan itu. Dia mengatakan amli hadza lugzun halun amla. Apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya atau tidak? Lalu dia meninggal dalam kondisi seorang filosof Arab terkenal, sangat pintar dan punya ribuan syair menolak ada Tuhan Allah, dalam kondisi dia tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan apa setelah kematian. Begitulah keadaan orang yang menolak Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah teman-teman sekalian kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang luar biasa. Karena memang secara rasional kita tidak akan pernah menemukan pencipta selain Allah. Rasionalnya begini. Coba teman-teman di ruangan ini, di masjid ini, coba datangkan di benak kita semua yang disembah selain Allah. Misal ada orang sembah patung, ada orang sembah pohon, ada orang sembah matahari, ada orang sembah apa saja yang mereka sembah. Pertanyaan sederhananya, apa andil sesembahan mereka itu dengan sehelai rambut di kepalanya? Apa andil sesembahan itu dengan oksigen yang dia hirup? Apa andil sesembahan itu dengan semua lini kehidupan dia? Tidak usah kita bicara salah satunya, tapi semuanya tidak akan pernah bisa didapatkan jawabannya. Makanya fase Mekah dulu dikatakan fase jahiliyah, kebodohan. Mereka bukan orang bodoh. Abu Jahal seorang saudagar kaya raya, pintar berdagang, orangnya tampan, punya kedudukan di masyarakatnya. Abu Lahab juga begitu. Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, dan banyak yang lainnya. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tapi dinamakan masa jahiliyah. Kenapa masa jahiliyah? Karena ternyata mereka tidak mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pintar, tapi mereka datangkan patung-patung yang mereka pahat sendiri. Mereka ukir matanya, ukir hidungnya, ukir mulutnya, diwarnai, diberikan nama. Mereka yang pikul ke tempat yang mereka ingin sembah, lalu mereka panggil dengan nama Tuhan. Ini masa jahiliyah. Dan berapa banyak manusia yang zaman sekarang masih meyakini hal yang sama. Patung-patung dianggap bisa memberikan manfaat kepada mereka. Makanya Ibrahim alaihissalam menyebutkan dan Allah kekalkan perkataannya dalam Al-Quran, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya berhala-berhala ini banyak menyesatkan manusia. Bagaimana bisa sosok manusia menganggap patung sebagai Tuhannya? Bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sementara patung-patung itu dia yang pahat, dia yang berikan nama, dia yang warnai. Dan lebih unik kalau rusak dia yang perbaiki. Inilah yang terjadi faktanya. Masih banyak orang, bahkan banyak di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan dengan itu. Di depan rumahnya dipasanglah patung yang kadang-kadang kita tidak tahu patung itu apa. Manusia bukan, hewan bukan. Sudah pendek, gendut, matanya belalak, pegang pentungan. Apa ini? Tuhan dari mana? Punya kekuatan dari mana? Bahkan mereka meyakini bisa mengusir pencuri. Demi Allah teman-teman, pencuri bisa kencingi patung itu. Kenapa orang meyakini seperti itu? Ada orang meyakini pohon, ada orang meyakini segala macam hal. Padahal tidak ada andilnya. Dan Allah sudah memperkenalkan dirinya. La ilaha illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan semua yang kalian sembah, sekutu-sekutu itu,
mereka sama sekali tidak memiliki mudarat dan manfaat. Seorang sahabat di Madinah namanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu masuk Islam orang ini gara-gara anak-anaknya. Apa yang anaknya kerjakan? Setiap kali ayahnya diajak masuk Islam nolak. Dan dia punya Tuhannya di rumah, di kamarnya, patung yang dia yakini Tuhan. Setiap hari dibersihkan, dibubuhi minyak wangi, dan dia selalu minta tolong kepada patung tersebut. Anak-anaknya dakwahi dia tidak mau dengar. Maka yang terjadi satu malam, anak-anaknya sepakat pada saat ayahnya tidur, diambil patung tersebut yang merupakan Tuhan ayahnya, lalu dilempar ke tempat kotoran di sebelah rumah. Jadi mereka rupanya dulu tidak punya WC, mereka kalau buang air, mereka buang di sebelah rumah mereka, yang cuma ditutupi dengan kain saja. Dilemparlah patung tersebut ke tempat kotoran tadi. Kotor dan penuh dengan bau yang tidak sedap. Pagi-pagi, waktu Amr bin Jamuh bangun dan dia ingin menyembah Tuhannya, dia cari tidak ada. Kemudian dicarilah Tuhan dia, sampai ditemukan Tuhannya ada di tempat kotoran tersebut. Awalnya dia masih berpikir, siapa yang melakukan ini padamu? Kenapa kau tidak bela dirimu? Kemudian diambil patung itu Tuhan tadi, dibersihkan sama dia dengan bersih, dibubuhi minyak wangi, lalu kemudian dia gantungkan pedang di leher patung itu. Sambil dia mengatakan, kalau ada yang mengganggumu, perangilah dia, bunuhlah dia. Besok malamnya anak-anaknya mengambil patung tersebut, dilempar ke tempat yang sama, dan pedangnya diambil kemudian diganti dengan bangkai anjing. Lalu dilempar di tempat kotoran yang sama. Dan ini penyebab masuk Islamnya Amr bin Jamuh yang merupakan salah satu orang mati syahid di perang Uhud. Maka dia setelah itu cari Tuhannya tidak ada, dia sudah ingat kemarin ada tempat kotoran, lalu dia pergi ke sana, ditemukanlah dalam kondisi kotor, di lehernya pun ada bangkai. Maka dia mengatakan, demi Allah, mereka tahu ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka musyrik. Ya, mereka tidak tahu bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya kau Tuhan yang benar, ya, maka kau pasti bisa membela dirimu. Lalu dia pergi hadapan Nabi SAW, lalu dia masuk Islam. Orang-orang Mekah dulu teman-teman musyrik ya. Kalau ditanya siapa yang ciptakan Ka'bah, ini Ka'bah apa? Kenapa kalian tawaf? Mereka bilang ada Tuhan namanya Allah. Tapi kalau ditanya kenapa kalian sembah-sembah patung ini? Kami sembah karena kami ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung ini. Jadi mereka sembah patung itu. Mereka syirik. Sebagaimana banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini teman-teman sekalian adalah kronologisnya pembukaannya surah Al-Asr. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menyadari semua itu. Kalau Allah pencipta dan Allah menentukan batas waktu. Seorang olahragawan pun kita tahu Bruce Lee ahli bela diri. Siapa yang tidak kenal dia? Meninggal dunia. Seorang binaragawan pun sekekar apapun badannya juga akan meninggal dunia. Dan seterusnya. Ya. Semuanya akan meninggal dunia dan pasti akan menemukan apa yang sudah Allah ancamkan kalau dia berbuat dosa dan apa yang Allah janjikan kalau dia berbuat kebaikan. Allah mengingatkan dalam 3 ayat yang mulia ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Waw ini teman-teman dikenal dengan waw kasam. Kasam itu artinya sumpah. Seperti orang kalau bilang wallahi. Ya. Waw ini waw kasam. Seperti Allah bilang dalam ayat lain, wal fajr. Dan Allah tidak bersumpah dalam Al-Quran kecuali info yang datang selanjutnya adalah berita penting. Asr adalah waktu. Dan ini bukan waktu asr ya. Tetapi waktu secara umum. Dalam bahasa Arab ada namanya alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Misal, kalau kita mengatakan saya menemui seseorang laki-laki. Bahasa Arabnya rajul, laki-laki itu. Kalau saya mengatakan saya menemui seorang laki-laki tanpa alif lam, maka berarti saya harus sebutkan namanya supaya orang tahu siapa dia. Tapi kalau saya ngobrol sama teman saya tidak mau lagi menyebutkan nama orang yang kami jadikan sebagai target. Saya cuma mengatakan, ayo kita bertemu dengan ar-rajul. Ar-rajul, alif lam ini berarti yang kita maksudkan sudah ditahu oleh orang yang sedang kita ajak berbicara. Ayo kita